Halo, nama nama saya Muhammad Syafri Sani dengan NIM 2021531131 yaitu Ganjil, dan dari kelas P, kelas sore Sistem Informasi akan menjelaskan tentang dasar akuntansi bab 3 yaitu analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Di sini tujuannya ada beberapa, yaitu menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahannya. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode satu ke periode yang lain, periode yang berbeda. Oke. Di sini pertama ada setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan ke dalam buku besar. Di sini kita ada yang di bold ya, biasanya ada di tebalin akun, yaitu kita mungkin bisa jadiin yang penting, bisa diingat-ingat yang penting itu karena di bold. Jadi akun adalah laporan keuangan di setiap pos yang nanti akan dimasukkan ke dalam buku besar. Lalu di sini juga ada bold juga atau ditebali juga, yaitu sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Jadi maksudnya buku besar ini adalah, tadi kan akun itu adalah setiap pos dalam laporan keuangan. Jadi dia setiap posnya. Jadi kalau buku besar itu sekelompok akun. Jadi sekelompok pos-pos tadi, dan pasti suatu entitas bisnis. Ya, jadi buku besar adalah sekelompok akun, jadi kumpulan tadi untuk entitas bisnis. Jadi untuk perusahaan ya, bisnis lah pokoknya. Terus ada daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Jadi tadi ada buku besar. Jadi ini ada daftar akun. Jadi akun itu beberapa daftar nanti dalam buku besar. Jadi disebutnya bagan akun. Di sini ada klasifikasi utama dari akun, yaitu aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi aset itu ya yang dimiliki perusahaan itu. Mungkin ada kas, ada perlengkapan, ada bangunan, ada piutang usaha. Di kas itu adalah modal dari atau uang dari perusahaan tersebut, itu ikutnya aset ya. Terus ada perlengkapan, ini lebih ke modal alat ya dari perusahaan itu. Jadi ada perlengkapan alat, itu adalah aset dari perusahaannya itu. Atau ada bangunan, itu tempat atau bangunan ya untuk berjalannya bisnis, tempat berjalannya bisnis itu. Jadi itu juga termasuk aset. Ada piutang usaha. Kalau ini ikutnya modal dari utang ya, karena biar misalnya kita dapat pinjaman dari bank, ya ikutnya itu piutang usaha. Lalu ada kewajiban, yaitu utang kepada pihak luar atau kreditor. Di sini ada utang usaha, wesel bayar, utang gaji. Itu adalah kewajiban yang harus
dilakukan oleh perusahaan ya. Karena tadi kan ada piutang usaha, ya, utang gaji utang usaha juga. Jadi utang usaha itu maksudnya nanti ke piutang usaha. Di sini ada termasuk ikutnya klasifikasi utama dari akun, itu ada ekuitas pemilik, yaitu adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Jadi sini contohnya adalah modal Chris Clark dan penarikannya adalah Chris Clark. Jadi atas namanya ya, mungkin di sini ada penarikan atau pembayaran atau angsuran atau apa itu juga dari Chris Clark ini. Lalu pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual jasa produk. Gampangnya profit ya atau laba. Itu pendapatan jasa, pendapatan komisi. Setiap barang kan pasti perusahaan kan pasti kita kan cari untung juga kan. Itu laba lah, profit lah. Lalu ada beban, adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Itu beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Itu yang wajib dibayarkan oleh perusahaan ya, kayak beban gaji untuk karyawan, ada beban sewa, mungkin sewa tempat, bangunan, ya. Nah, di sini untuk membantu kita belajar atau saya belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai untuk huruf T, yaitu kanan kiri ya, jadinya biar gampang. Nah, akun T, di sini ada kas itu sebagai judul, mungkin ini kas ya. Lalu di sisi kiri kita ya masuknya debit. Lalu di sisi kanan dia masuknya kredit. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Di debitnya itu ada 3.000 sekian apalah itu banyak, 3.000, 4.000, 2.000. Lalu di kreditnya ada 850, 100, 100, 2.900. Ya itu ya. Jadi di sini kita akan menyumbangkan akun T. Jadi antara debit dan kredit ini harus seimbang. Nggak boleh berbeda karena akan ada kerugian kalau misal gitu. Pertama kita akan jumlahkan sisi debit. Sekian, jadinya 10.000 sekian. Lalu kita jumlahkan sisi kredit. Ada sekian, jadinya 5.850-an sekian. Terus kita kurangkan. Tuh. Terus kita kurangkan. Tuh. Misalnya tadi, berapa tadi? Debitnya ada 10.000 sekian, dan kreditnya ada 5.000 sekian. Di sini kita ada contoh hasil pengurangannya itu adalah 5.100. Nah, 5.100 ini yang kita biasa sebut dengan keuntungan atau laba atau profit dari perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada transaksi dan akun neraca. Di sini ada beberapa contoh ya nanti ke depannya. Untuk pertama ini ada case pada tanggal 1 November Chris Clark menyetorkan $25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Di sini ada ininya, nama jurnal, halaman pertama ya. Ada tanggal, uraian, debit dan kredit pastinya. Uraiannya untuk keterangannya. Nah, di sini dia kasnya masuknya $25.000. Terus dia juga masuknya modal ya, $25.000 untuk investasi ke Net Solution. Di sini kita bisa tahu
eh, di sini ini tuh risk collection menyetorkan, jadi dia yang punya uang, terus jadinya ke net solution, jadinya ke debit. Nah, di sini adalah view untuk buku besar. Di sini pada tanggal 1 November, Chris ya ini kayak tadi. Di sini cuma ngasih tahu kalau buku besar kayak gimana. Di sini dia debitnya, debit cashnya, cash dari net solution-nya itu ada 25.000 karena di sini modalnya Clickrack dia ada keluar kredit yaitu $25, tapi dia masuknya ke cash net solution jadi $25.000. Nah, ini kan tadi kita udah ngomong ini harus pas, apa sih namanya? Seimbang. Nah, ada cash B selanjutnya yaitu net solution pada tanggal 5 November net solution membeli tanah senilai $20.000. Ya, pada tanggal 5 November net solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Di sini kita tanah dia ada debit 20.000. Dia maksudnya debit karena dia investasi ke tanah, lalu cashnya dia jadi kredit karena dia mengurang untuk beli tanah itu kan, untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan kan. Nah, ini untuk jurnal buku besarnya itu tadi kasnya untuk November tanggal 1 ya. Punya debit 25.000 terus kreditnya 20.000 untuk membeli tanah yang tadi. Nah, tanahnya kita punya debit 20.000 kan. Maksudnya ke debit. Nah, dia beli kan. Lalu pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Di sini perlengkapannya jadi punya debit 1.350 karena dia beli. Masuknya ke debitnya. Lalu ada utang usaha, itu kredit 1.350 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Jadi ini seimbang ya. 1.350 debitnya dan kreditnya sama. Nah, ini untuk jurnal buku besarnya ada tambahan jadi ya, apa namanya? Bagiannya ada perlengkapan dan utang usaha. Di sini untuk perlengkapan debitnya maksudnya ke debit. Jadi 1.350. Terus utang usaha, maksudnya kredit. Nah, ini seimbang. Macet laptopnya. Bentar. Tuh, macet. Nah, ini ada pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Nah, di sini utang usahanya kan tadi berapa tadi? Ini benar sih? Oh, enggak, Deng. Jadi di sini beda. Dia ada utang usaha. Dia ini membayar ya. Jadi utang usahanya dia ada debitnya masuk 950. Lalu dari kasnya dia mengurang 150. Jadi dia harusnya ke kredit. Mengurang karena membayar utang usaha pada kreditor. Terus ininya sama ya. Apa namanya? 950 950. Macet lagi ya. Iya, terima kasih. Itu handingnya ya. Terima kasih.